Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasan yang dimana saat ini Jepri pun merasa sangat terkejut ya, karena saat itu dirinya tidak menyangka jika akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Novia. Dimana saat itu Jepri pun meminta maaf ya kepada Novia karena dirinya tidak menepati janjinya untuk bertemu dengan Novia di Taman Amaryllis waktu itu ya. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya ingin mengatakan hal yang sebenarnya kepada Jepri, bahwa sebenarnya dirinya sangat mencintainya. Tetapi untuk saat ini sepertinya perasaan itu harus dia pendam ya untuk selama-lamanya, karena sampai kapanpun dirinya tidak mungkin mencintai seorang lelaki yang telah membunuh ayahnya. Tentu saja itu membuat Jepri pun merasa sangat terkejut, apalagi saat itu tiba-tiba hakim pun datang dan mengajak Novia pergi ya. Dimana saat itulah Jepri pun merasa sangat sedih ya guys ya, karena dirinya tidak menyangka jika Novia akan mengetahui hal ini. Yang dimana saat itulah Jepri pun terbangun dari tidurnya dan mengatakan bahwa ternyata semua itu hanyalah mimpi. Sementara itu Novia saat ini ingin menghubungi Ibu Astrid ya, namun saat itu dirinya merasa ragu dan juga malu ya, karena dirinya takut juga jika Ibu Astrid tidak membalas chat darinya. Sementara itu Jepri saat ini kepikiran tentang Novia ya, karena sudah lama sekali dirinya tidak mendengar suaranya apalagi bertemu dengannya. Apakah mungkin saat ini Novia marah kepada dirinya karena dirinya tidak menepati janjinya untuk bertemu di Taman Amaryllis waktu itu ya. Dan Jepri pun ingin menghubungi Novia, tetapi dirinya saat ini tidak mempunyai handphone dan tidak mungkin bagi dirinya untuk meminjam handphone Ibu Astrid apalagi Pak Arjuna. Dan di sisi lainnya dimana saat itu Novia pun merasa sangat terkejut mendapatkan teleponnya, karena saat itu Novia pun berharap jika Jepri yang menghubunginya. Dimana saat itu ternyata yang menghubunginya adalah pihak rumah sakit ya, yang mengatakan bahwa mereka cuma mengingatkan Novia untuk melakukan cek kehamilannya saat ini, karena kehamilan Novia sudah 13 minggu. Tentu saja saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka jika kehamilannya saat ini semakin membesar. Oke guys, kita kembali lagi ke Jepri ya, dimana saat itu Ibu Astrid, Pak Arjuna dan juga Brian datang untuk melihat kondisi Jepri saat ini ya, dan mengatakan bahwa saat ini Jepri sudah mendapatkan izin untuk pulangnya karena keadaan Jepri pun telah membaik. Tentunya itu membuat Jepri pun merasa sangat senang ya guys ya, apalagi dengan Brian, dimana saat itu Brian pun mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke sekolah ya. Dimana saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk secepatnya pulang ya, karena dirinya ingin bertemu dengan Novia. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Ibu Indri pun mencoba untuk menghubungi hakimnya, karena Ibu Indri ingin mengetahui perkembangan hakim mendekati Novia. Dimana saat itulah hakim pun mengatakan bahwa dirinya masih terus berusaha untuk mendapatkan hati Novia, dan saat ini juga dirinya pun ingin pergi ke rumah Novia untuk memberikan vitamin dan juga susu untuknya. Dimana saat itulah Ibu Indri pun merasa sangat senang dan mengatakan bahwa Novia adalah cinta sejati hakimnya, dan dirinya akan selalu mendoakan semoga hakim dan juga Novia bisa rujuk kembali.
Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya di mana saat itu Pak Asraf mengajak Novia untuk sarapannya, namun Novia pun menolak karena dirinya sedang terburu-buru ingin pergi ke sekolahan karena takut terlambat. Dan saat itu Pak Asraf pun mengatakan Novia pulang jam berapa. Novia pun mengatakan bahwa dirinya mungkin pulang agak sorean karena sehabis pulang sekolah dirinya akan ngecek kandungannya saat ini. Dimana saat itu Ibu Esti pun menanyakan memang kandungan Novia saat ini minggu keberapa, dimana saat itulah Novia pun mengatakan bahwa saat ini kehamilannya 13 minggu. Tentu saja itu membuat Pak Asraf dan juga Ibu Esti pun mengatakan ternyata tidak kerasa kehamilan Novia saat ini sudah 13 minggu ya. Dan Pak Asraf pun mengatakan bahwa sudah lama sekali Jepri berada di Singapura ya, dimana saat itulah Novia pun mengatakan bahwa Jepri di Singapura sudah 3 minggu. Dan Pak Asraf pun menanyakan apakah mereka memberikan kabar tentang Jepri saat ini. Novia pun mengatakan bahwa dirinya ingin menghubungi keluarganya, namun dirinya takut jika mengganggu mereka. Setelah Novia pergi saat itu, Pak Asraf pun mengatakan kepada Ibu Esti lebih baik Novia jauh dari Jepri ya, karena sampai saat ini saja mereka tidak memberikan kabar sama sekali kepada Novia tentang keadaan Jepri saat ini, karena dirinya takut membuat Novia merasa sedih dan juga gelisah seperti ini ya, karena pastinya Novia begitu sangat mencemaskan keadaan Jepri. Namun saat itu Ibu Esti pun mengatakan bahwa Pak Asraf tidak boleh suzon seperti itu ya, mungkin saja mereka ada alasannya. Dan saat itulah Pak Asraf pun mengatakan bahwa dirinya sangat takut jika apa yang dialami Novia kepada hakim itu akan terulang lagi dengan Jepri. Sementara itu Novia merasa sangat terkejut ya, karena dirinya hendak pergi, namun saat itu ada mobil yang datang dan ternyata itu adalah hakim. Dimana saat itu Novia pun benar-benar terlihat begitu sangat tidak suka dengan kedatangan hakim ya guys ya. Namun saat itu hakim pun terus saja mencoba untuk mendapatkan hati Novia kembali, dimana saat itu hakim pun mengatakan bahwa dirinya datang menemui Novia hanya untuk memberikan susu dan juga vitamin, dan ada juga sarapan untuk Novia ya, karena dirinya mengetahui jika susu yang dirinya berikan minggu kemarin itu pasti sudah habis ya. Yang dimana saat itu Novia pun mengatakan kepada hakim bahwa hakim tidak perlu seperti ini kepada dirinya ya. Namun saat itu hakim pun mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini hanya untuk anak kita berdua. Dan saat itulah hakim pun mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini dengan tulus ya, karena dirinya ingin menebus semua kesalahan dirinya kepada Novia di masa lalu. Dan hakim pun meminta Novia untuk menerima pemberiannya tersebut, dimana saat itu dengan terpaksa Novia pun menerima pemberian dari hakimnya, yang tentunya membuat hakim pun merasa sangat senang karena Novia mau menerima pemberian darinya. Dimana saat itu hakim pun pamit ya kepada Novia karena dirinya ingin berangkat bekerja dan memberikan semangat Novia ya untuk bekerja juga ya guys ya. Setelah hakim pergi, dimana saat itu Novia mengatakan kenapa hakim baru menyadari semua ini dan baru sekarang ya, dan kenapa tidak dari dulu menyesali semua perbuatannya ini. Yang dimana saat itulah Novia pun memanggil security ya guys ya, dan memberikan pemberian hakim tersebut kepada security tersebut, dan mengatakan bahwa itu ada sarapan dan juga susu ibu hamil, terserah mau diberikan kepada siapa yang membutuhkannya. Dan Novia pun mengatakan bahwa dirinya meminta maaf ya kepada hakim karena dirinya tidak mau menerima bantuannya sama sekali. Dan Novia pun mengatakan bahwa saat ini hatinya sudah tertutup rapat-rapat ya untuk hakim, karena hatinya saat ini hanya untuk Jepri seorang.
Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.